Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, tentu saja kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Silakan yang barangkali awal, yang rombak, dipimpin doanya. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Baik, setelah itu Ibu mau bertanya dulu sama kalian, siapa yang hari ini tidak hadir? Rizdulan sama Rama Hidayat. Dua orang aja yang nggak datang ya? Berarti nanti, karena nanti kalian akan dikelompokkan, berarti nanti ada yang kurang kelompoknya ya, nggak apa-apa ya? Oke, baik. Ibu lihat ini kalian sudah rapi semua ya, nggak ada kan ya yang bajunya masih di luar? Oke, biasanya yang cowok-cowok nih biasanya. Oke, tapi udah kelihatan rapi sepertinya. Kalau sudah rapi, berarti kita siap belajar. Baik, untuk menyemangati kalian ya, menyemangati pagi ini supaya nggak lemes, maka kita mau ice breaking dulu. Ice breakingnya pakai tepuk semangat aja. Boleh? Boleh. Coba pimpin sama tepuk semangat. Gambar nih sesuai dengan tadi tema yang hari ini kita bahas, materi yang hari ini kita bahas, yaitu sistem gerak pada manusia. Ini kalian bisa lihat pada gambar ya, ini ada sistem gerak gambar ya. Gambar apa ini nak ya? Ya, tulang yang bagian tulang-tulang penyusunan manusia ya. Kemudian yang sebelahnya lagi itu ada tangan ya, di mana di dalamnya itu kita bisa lihat. Ternyata memang bagian tubuh kita itu tersusun atas rangka ya, tulang-tulang. Sehingga rangka-rangka dan tulang-tulang inilah yang nantinya akan berkoordinasi dengan otot yang membuat kita bisa bergerak. Ya, jadi gerakan yang kita bisa lakukan selama ini berjalan, menari, ya bergerak, menulis, itu semua karena koordinasi dari tulang dan otot. Nanti akan selanjutnya akan belajar tentang otot. Oke, hari ini kita mau belajar tentang rangkanya dulu. Ya, nah, jadi nggak ada rangka ya yang nggak bisa gerak, gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang pergerakan, ya bagaimana kita bisa bergerak seperti itu. Tapi diawali dengan bagian-bagian penyusun yang terlebih dahulu. Oke, nah untuk mengetahui kemampuan kalian. Ya, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model program based learning dan melakukan kegiatan literasi, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, mengamati video, gambar, peserta didik dapat menguraikan hubungan antara bioproses dengan jaringan penyusun, fungsi organ tulang, susunan tulang, bentuk tulang pada sistem gerak manusia dengan tepat, jujur, dan teliti. Nah, kita mau tes dulu nih ya. Jadi silakan kalian buka handphonenya, Ibu akan kirim ke grup WA kelas. Silakan kalian akses, kemudian kalian kerjakan waktunya berjalan begini. Nah, kembali lagi waktunya.
Soalnya hanya 5 ya, Nak. Soalnya hanya 5. Lanjut ya, Nak. Tinggal 2 menit ya waktunya, Nak.
Gimana soalnya? Bisa nggak? Bisa ya? Ya, nggak apa-apa ya. Memang ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti setelah pelajaran kalian bisa lebih memahami lagi. Oke, kita lanjut ya pelajaran kita. Jadi kita akan kegiatan di hari ini. Nah, itu minta kalian untuk menonton video ini terlebih dahulu. Ya, polisi menduga usia Prana ini mencapai 6 bulan. Penemuan kerangka manusia di sebuah lahan di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara ini gegerkan warga. Warga melihat ada kerangka kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Ditemukan juga sebuah pakaian dan ikat pinggang. Personel Polres Metro Jakarta Utara langsung mengidentifikasi TKP setelah warga melapor. Tidak tahu udah rame polisi dan menemukan dua makan kambing gitu. Apa yang ditemukan, Pak? Tulang aja, tulang. Teka-teki penemuan kerangka manusia ini menjadi tantangan polisi mengungkap siapa dan apa motif pelaku. Dari hasil pemeriksaan forensik sementara, usia kerangka manusia tersebut mencapai 6 bulan. Petunjuk ini menjadi awal bagi kepolisian menelusuri rentetan kasus yang berujung pada pembunuhan rentang setahun belakang. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Nah, setelah video kalian bisa mengamati gambar ini, ya. Ini gambar apa namanya? Penemuan kerangka ya. Kerangka kacau. Lagi bikin. Nah, kemudian kalian diminta untuk mengakses LKPD, ya. Nanti linknya akan ibu kirim sekarang, kita lanjut ya. Nah, LKPD-nya bisa kalian akses ya nanti. Nah, berdasarkan gambar dan video yang udah ibu tampilkan, silakan kalian merumuskan permasalahan dari kedua video tadi. Video dan gambar tadi ya. Jadi yang berhubungan dengan materi hari ini. Ya, nanti habis ini rumuskan dulu masalah, nanti kan ibu bagi jadi kelompok. Ya, nanti setelah kalian rumuskan masalah, ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Ya, setiap kelompoknya ada 5. Mau diakses ya? Ini juga ada di depan ya, kalian bisa lihat linknya, di depan juga ada. Dalam LKPD itu udah ada link video tadi, kalau misalnya mau diulang lagi ya, dan gambar sudah ibu sediakan di LKPD. Jadi untuk merumuskan masalah kalian bisa kembali memainkan video yang tadi ya, karena mungkin sekilas ya, jadi bisa mulai lagi rumusan masalah apa sih kira-kira yang mau diangkat dari video dan gambar yang tadi ditampilkan.
pembagian kelompoknya ya. Setelah ini kita akan ke langkah berikutnya. Sudah ketemu atau ada yang kesulitan? Buat pertanyaan dulu ya. Sudah? Ya, minimal satu orang satu. Nanti kan akan berkumpul dari kelompok, jadi nggak apa-apa satu dua nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah ada permasalahan yang kamu dapat dari kedua video dan gambar tadi. Sudah, oke. Kita ke langkah berikutnya. Nah, ini sudah membagi kalian dalam kelompok. Silahkan kalian moving ke kelompok yang sudah ibu buat. Kalau bisa, ini kalian berhadapan. Ini bisa dipindahin ke sini kursinya. Ya, itu juga kayak gitu kan lebarnya. Jadi bisa di yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sininya. Jadi bisa dibuat jadi lebih rapi. Ya, silakan nak. Ini ada kelompok yang satunya lagi ya, baru kelihatan. Nih. Ya. Oke. Jadi kan ya kelompoknya. Ini kelompok kita aja kelompok 1 di sini. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang berdasarkan rumusan masalah yang telah kalian buat tadi, ya nanti diskusikan sama kelompok. Yang mana yang kalian angkat kan ada 5 orang nih. Nah, kira-kira nanti kalian bisa tanya sama ibu mana yang rumusan masalahnya yang bagus. Ya, nanti ibu bisa bantu mana yang akan kalian selidiki, ya permasalahannya. Ya, silahkan berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Kira-kira rumusan masalah mana yang akan kalian cari, ya solusinya atau jawabannya. Jadi nanti yang dikirim boleh semuanya ke ibu. Ya, itu kan tadi ada 5 ya, masing-masing punya LKPD kan.
Nah boleh itu salah satunya yang dikirim yang udah selesai atau salah satunya boleh juga. Ya, nanti kan ada observasi. Nah ini akan sediakan sama kalian ya scan barcode kajian tentang sistem gerak pada manusia. Jadi kalian bisa scan di sini. Atau kalau kalian boleh pakai buku paket ini yang udah kalian bawa ya Nat. Ini boleh juga pakai buku yang udah kalian bawa juga boleh. Atau kalau mau cari di Google juga boleh. Ya, untuk menjawab permasalahan yang sudah kalian buat. Baik, coba Ibu mau untuk kelompok 1 dulu. Jadi beda permasalahannya. Di diskusi mana kira-kira yang ya bagus apa bagus? Oh, nah itu udah benar nih ya. Kelompok 1. Ya boleh ya, langkah-langkah menyusun tubuh manusia ya boleh bisa. Ini kelompok 2. Ya ini boleh ya. Ini boleh nak. Ya ini kelompoknya ini aja. Oke. Lanjut lagi. Kelompok berikutnya. Ya, bagus nih. Ya boleh nih nak. Ya, ulang-ulang dapat bertahan lama. Ya boleh. Ya kenapa gitu ya? Oke. Kelompok 3 ya. Oke. Coba itu ya. Boleh ya. Oke, cari pengidentifikasian langkah atau bentuk-bentuk langkah juga boleh. Kemudian boleh ya, ini boleh. Sambil Ibu ini yang tadi sudah menemukan rumusan masalahnya, kalian jawab rumusan masalah tersebut ya dengan pendidikan, dengan boleh pakai buku, boleh pakai Google ya, nanti langsung dibuat di situ ya nanti, karena nanti setelah ini ada presentasi ya, presentasi kelompok. Sudah mulai menulis
yang mencari pakai pencarian Google, ada juga yang mulai dari literatur lain buku. Ya jadi banyak ininya referensinya. Ada di sekitar. Ini juga ada ya. Masih 12 menit ya, sama.
Oke, bagus. Kelompok 6 ya? 5, kelompok 5. Oke. Ya. Pertanyaan yang tadi yang kalian temukan tadi kemudian di jawabannya ya, berdasarkan ini orang ya dia termasuk belum apa gitu. Jadi bawahnya juga itu ada latihan ya, nah di bawahnya itu ada latihan, tapi kalau misalnya kalian tadi udah selesai nih, boleh ngisi di situ ya. Untuk membantu kalian sebenarnya itu mengarahkan juga ya materi ya, sistem geraknya, jadi membantu kalian dengan proses sendiri kita. Bukan ada pertanyaan, kemudian ada isian ya, berhubungan dengan materi kita dan materi yang akan kita bahas nanti juga ya, yang sekarang kalian bahas. Saling bersama ya kelompoknya, semua saling membantu.
Kamu udah ada firmannya? Udah ada? Kamu? Udah. Udah? Oke, kelompok dua? Dia kelompok satu udah ya? Ya, kelompok dua? Udah. Ya, kan masih melengkapi ya. Kelompok tiga? Sudah? Oke, ya ini waktunya tadi kalian tinggal nanti mengirim ya. Jangan lupa di submit ke ibu. Kelompok empat? Udah, oke. Kelompok lima? Sudah kirim. Oke. Kelompok enam? Lagi melengkapi. Kelompok tujuh? Ya, melengkapi. Oke, ya ini ya waktunya ya Nak ya.
Ya, baik, waktunya udah mau habis. Silakan ya, nanti langsung di submit aja jawaban dari kalian. Nah, kita mau berpindah ke langkah selanjutnya. Ya, boleh 10 kirimkan, boleh. Boleh satu orang aja perwakilan, boleh ya. Dan kan tadi udah tulis ya nama kelompoknya ya. Oke. Ya, sama dulu. Ya, oke, waktunya udah habis. Ya, untuk supaya lebih semangat lagi kita semangat lagi yuk, sekali lagi yuk. Sambung semangat. Semangat. Oke, ya. Baik, kita ke tahapan berikutnya, yaitu mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Jadi ini kalian diminta untuk mempresentasikan hasil pendidikan yang tadi ya. Karena waktunya nggak banyak, jadi meminta kelompok 1 dan 2 ya yang mewakili ini. Ya, silakan kelompok 1 sambil ibu lihat dulu, akan ibu tampilkan hasilnya. Kelompok 1 dan siapa nak kelompoknya yang pertama mana ya? Kelompok 1 dulu kalau namanya. Oke, ini kelompok 1 cuma 1 orang di temennya. Yang lain perhatikan ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Winda yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi sistem gerak pada manusia khususnya pada rangka. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agnes Risma Dewi dari absen 2 sebagai perwakilan dari kelompok 1 dan saya Kamila Ina dari 12. Pertanyaannya dari rumusan masalah, pertanyaannya apa saja rangka-rangka penyusunan tubuh manusia? Jawabannya ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial yaitu rangka yang biasanya terdapat di sumbu atau poros yang terdiri dari tulang tengkorak yang tersusun atas tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang baji, tulang pelipis, tulang berumpun, dan tulang kepala belakang. Sedangkan tulang badan tersusun atas
Satu, tulang belakang. Susunan tulang belakang memiliki bentuk melengkung dan tulang-tulang penyusun, yaitu tulang leher 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang pelangsang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Yang kedua, ada tulang dada. Tulang dada ini tersusun atas tulang berbentuk pipih yang terdiri atas bagian hulu, badan, dan tajam pedang. Yang ketiga, ada tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung berbentuk rongga sangat yang berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan tulang. Tulang rusuk ini tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka apendikular yaitu rangka yang biasanya terdapat di tepi yang berfungsi sebagai pendukung, terdiri dari tulang anggota gerak. Ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Ayun. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha, tulang punggung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Pada bagian pangkal tulang paha berhubungan dengan gelang panggul. Tulang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan juga tulang kemaluan. Satu, tulang tengkorak, 2 tulang pipi, 3 tulang selangkah, 4 tulang belikat, 5 tulang dada, 6 tulang lengan atas atau humerus, 7 tulang belakang, 8 tulang pinggul, 9 tulang pungpil, 10 tulang hasta, 11 tulang pergelangan tangan, 12 tulang paha, 13 tulang punggung lutut atau fibula, 14 tulang betis, 15 tulang kering, 16 tulang ekor, 17 tulang pergelangan kaki atau tarsal, yang terakhir 18 tulang telapak kaki. Ya, itu tadi ada yang digambar ya, mereka udah mengerjakan karena memang permasalahan mereka itu seputar rangka yang menyusun pada manusia. Jadi itu kalian bisa lihat yang di LKPD di bagian bawah. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang nanya nak? Ayo. Jelas kelompok satu ini? Ayo, siapa yang mau bertanya mengenai masalahnya apa tadi? Apa saja Pak? Penyusun rangka pada manusia. Ya, penyusun apa sajakah penyusun rangka pada manusia? Naikin lagi. Oke, mulai saya seperti ini. Ini. Cukup lengkap ya, kelompok satu ya penjelasannya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke kelompok 2 ya, perwakilan untuk kelompok 2. Oke, tutup dulu kelompok 1. Saya rasa cukup presentasi pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih Bu Linda yang mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem gerak pada manusia khususnya pada langkah. Jadi terima kasih semua atas kehadiran teman-teman. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahman Caksono, perwakilan dari kelompok 2. Saya Sari Jessica. Oke. Presentasinya akan segera kami mulai. Jadi rumusan masalah yang nomor itu apakah jaringan tersusun tulang pada manusia? Berdasarkan zat fungsinya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau cartílago, tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Apa itu kondrosit? Kondrosit merupakan sel-sel bulat yang besar dengan sebuah nukleus bening dan buah-buah atau lebih nukleolus. Kondrosit dibentuk oleh sel-sel tulang rawan muda yang disebut kondroblas. Pada tulang rawan terdapat banyak zat perekat berupa kolagen dan sedikit mengandung zat kapur. Itulah kenapa tulang rawan bersifat lentur. Sebagian besar tulang masih berupa tulang rawan pada usia bayi, tapi seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan usia, tulang rawan mengalami penulangan atau ossifikasi, sehingga tulang tidak lentur lagi dan tumbuh menjadi keras. Tapi tidak semua tulang mengalami penulangan. Ada yang tetap berupa tulang rawan. Contohnya pada bagian persendian, tulang telinga, cuping hidung, dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang rawan memiliki beberapa jenis tulang, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan serat atau fibrosa, dan tulang rawan elastis. Yang pertama, tulang rawan hialin merupakan penyusun rangka embrio atau janin yang akan berkembang menjadi tulang keras. Sifat dari tulang rawan ini yaitu lentur, semi transparan, dan berwarna putih kebiruan. Selain pada embrio, tulang rawan hialin juga terdapat pada sendi gerak ujung tulang rusuk, hidung, bronki, dan trakea. Yang kedua ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa memiliki banyak serabut kolagen dalam matriks. Matriksnya berwarna keruh dan gelap, serta kuat dan kaku. Tulang rawan fibrosa terdapat pada tendon, ligamen, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini berwarna kekuningan dan matriksnya mengandung serabut elastis. Tulang ini dapat kita jumpai pada daun telinga dan epiglotis. Tulang sejati atau keras atau osteon. Seiring bertambahnya umur, tulang rawan pada tubuh manusia akan mengalami ossifikasi atau penulangan sehingga beberapa tulang akan membentuk tulang sejati atau keras. Tulang ini tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang osteosit dan matriks. Osteosit ini dibentuk oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang. Osteosit terdapat dalam ruangan yang disebut lacuna. Di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut salin makanan dan oksigen pada sel tulang. Pada jaringan tulang sejati juga terdapat osteoblas, yaitu sel-sel tulang yang berukuran besar dan intinya banyak. Fungsinya adalah memindahkan matriks dari tulang lama dan tulang yang berukuran besar dan isinya banyak. Fungsinya adalah memindahkan matriks dari tulang lama dan selanjutnya menyediakan ruang untuk tulang baru. Matriks yang menyusun tulang sejati tersusun atas beberapa zat seperti semen, kolagen, dan mineral. Semen ini merupakan zat penyusun tulang yang mengandung karbohidrat, sedangkan serabut kolagen merupakan zat yang menjadikan tulang tidak gampang rapuh. Nah, kenapa tulang sejati sifatnya keras? Itu karena tulang ini berisi mineral keras seperti kalsium fosfat CaPO42 dan kalsium karbonat CaCO3. Tulang keras dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak atau padat dan tulang spons atau berongga. Tulang kompak matriks tulang yang tersusun padat dan rapat akan membentuk tulang yang disebut tulang kompak. Tulang ini memiliki ciri-ciri yaitu tulang tersusun konsentris mengelilingi saluran yang disebut tulang kompak. Tulang ini memiliki ciri-ciri yaitu
ruang tersusun konsentris mengelilingi saluran nafas, tidak terdapat rongga-rongga melapisi tulang spons atau tulang pipa. Contoh tulang kotak terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Yang kedua, tulang spons terbentuk akibat susunan matriks membentuk rongga. Tulang ini memiliki ciri-ciri yaitu tulang tidak tersusun konsentris, banyak mengandung rongga yang diisi sumsum merah yang memproduksi sel-sel darah sebagai organ hemopoietik dan dapat ditemukan di epifisis, tulang pipa, tulang panjang, tulang pendek atau pipi, dan tulang vertebral. Udah? Cocokkan nama tulang dan jenis tulang. Yang pertama, tengkorak. Jenis tulangnya itu tulang pipih. Yang kedua, belikat. Jenis tulang pipih. Yang ketiga, tulang pengumpil. Jenisnya tulang pipa. Yang keempat, pergelangan kaki, termasuk tulang pendek. Yang kelima, lengan, termasuk tulang pipa. Yang keenam, pergelangan tangan, termasuk tulang pendek. Yang ketujuh, tulang belakang, termasuk tulang tabulaturan. Yang kedelapan, paha, termasuk tulang pipih. Dan yang kesembilan, rusuk, termasuk tulang pipih. Dari saudara-saudari kami ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari kelompok lain. Tuh, ada yang mau bertanya dari kelompok 1 ya, silakan. Izin bertanya dari kelompok 1. Tulang paha tadi di tulangnya tulang pipih atau tulang pipa ya? Tulang paha termasuk tulang pipih. Kan bisa tulang pipih. Coba dilihat lagi gambarnya. Sini kami salah menulisnya, seharusnya tulang paha itu termasuk tulang pipa karena bentuk tulang itu memanjang. Ya, ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Putra dari perwakilan kelompok 5. Di dalam ATPD tersebut dijelaskan bahwa osteosit itu terdapat pada ruang yang disebut lakuna. Di manakah lakuna tersebut berada? Ya, itu ya jawaban dari kelompok kedua.
lakunya itu di antara sel-sel tulang, di antara sel-sel tulang keras. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh. Rongga pada bagian tengah tulang kita di sisi tulang itu ada tulang merah dan tulang kuning. Perbedaan dari tulang merah dan tulang kuning itu apa? Tulang kuat. Menjawab pertanyaan dari ini, tulang merah merupakan tempat pembentukan darah merah, sedangkan sisi tulang kuning merupakan tempat pembentukan sel lemak. Apakah sudah jelas? Ya, yang dalam tulang ya nak ya. Jadi kan kalian pernah ada kan tulang itu kita kalau makan tulang di dalam tulang pipa itu ada kayak cairan ya. Nah kalau itu kan sudah matang kan, kalau masih mentah itu kan maksudnya sebenarnya strukturnya itu ada dua ya, ada yang merah sama yang ini. Ya, kalau merah itu tapi tempat apa? Ada istilah pembentukan sel darah. Ya, jadi sel darah itu dari tulang. Kemudian kalau yang kuning itu yang pembentukan sel lemak. Baik, cukup ya? Cukup. Silakan disusun kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan kata dan perbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia perwakilan dari kelompok ya. Ibu yakin yang lain juga bagus ya hasilnya, tapi karena waktu ya sempat sama kita, jadi perwakilan kelompok 1 dan kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi dari pemecahan masalah tadi kalian bisa menemukan yang pertama adalah komponen dari rangka ya, dari kelompok 1 tadi ya. Ini dari komponen rangka ada kelompok apa tadi? Kelompok 1 ada utamanya Tulang tengkorak, ya, tengkorak, kemudian tulang badan, tulang anggota gerak. ya, dan tulang anggota gerak. Nah, di bagian tulang tengkorak tentunya itu dibagi tulang-tulang lagi, ada tulang rahang bawah, rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, ya, tulang bagian dahi, ya, bagian belakang, ya, tulang-tulang dari terus ada tulang-tulang lagi, ya. Kemudian juga gitu bagian badan juga seperti itu. Kalian bisa lihat di gambar yang ada di LKPD. Tuh ya, tadi juga udah diisi ya, Nak ya. Itu bagian-bagian tulang. Kemudian tadi belum ada dari kelompok yang menyebutkan bentuk-bentuk dari tulang. Nah, tulang itu dibagi menjadi berapa bentuknya, Nak? Tadi ada kelompok berapa tadi bentuk-bentuk tulang? Kelompok berapa tadi ya? Ada tadi Ibu lihat yang mencari permasalahan tentang bentuk-bentuk tulang. Jadi bentuk tulang itu ada 4. Oke, ada tulang apa, Nak? Ada tulang pipa, tulang lempeng, dan tulang urat. Tapi kalau tulang pipa pasti kan tahu dong ya, tulang pipa yang panjang ya, Nak ya. Ya, kayak tulang paha, kemudian bagian tangan, ya, itu namanya tulang pipa. Kemudian kalau tulang pendek kalian bisa lihat di bagian pergelangan tangan. Kalau tulang pipi itu ada di bagian dada, itu ada tulang pipi. Ya, di bagian kerangka kepala juga ada tulang pipi. Kemudian kalau ada kayak kalau dari kalian ini yang tulang tidak beraturan, kita bisa temukan di tulang mana? Tulang rahang. Tulang. Selain itu ada di tulang
tulang belakang. Ya, ruas tulang belakang. Oke ya. Kemudian berikutnya lagi ya, selain dari bentuk rangka, kemudian juga kita juga tadi juga ada yang membuat rumusan-rumusan tentang fungsi. Tadi Ibu dengar ya, fungsi. Nah, jadi fungsi rangka sendiri itu tadi kelompok berapa tadi ya? Bisa bantu nggak? Kelompok 4 ya. Jadi fungsi-fungsi rangka itu salah satunya fungsi rangka yang kalian temukan adalah memberikan memberikan bentuk tubuh ya, kemudian menyangga, kemudian melindungi ya, melindungi bagian organ yang vital ya, itu jadi ditutupi oleh rangka. Kemudian sebagai alat gerak pasif. Kenapa alat gerak pasif? dibantu sama otot. Iya, karena dibantu oleh otot ya. Jadi gerak aktif itu otot, sementara gerak pasifnya adalah tulang. Kemudian juga tempat terbentuknya sel darah tadi sudah disinggung ya, bahwasanya di tulang ya, tulang kepala ada sumsum merah dan kuning. Nah, sumsum merah itu tempat terbentuknya darah ya, sel darah. Kemudian juga merupakan tempat penyerapan dan pelumasan kalsium. Ini tadi ya gambarnya tadi ya. Ini tulang. Kemudian yang tadi juga ada tapi mungkin belum ketemu ya, tadi belum selesai, ini tentang proses penulangan ya. Jadi ketika lahir tentunya tulangnya belum mengeraskannya, proses pengerasan tulang disebut dengan osifikasi. Ini kalian bisa lihat prosesnya ya di tampilan yang ditampilkan ini ya. Jadi ada bagian dari epifisis, cakra epifisis dan diafisis ya. Jadi prosesnya akan berlangsung ketika si individu itu tumbuh juga ya. Jadi maka kalau kita lihat sekarang ya, kalian tulangnya sudah keras ya, udah kalau misalnya sudah dewasa itu biasanya tidak nambahan tinggi lagi ya, atau tidak signifikan ketika masa pertumbuhan dari anak-anak sampai remaja. Oke, sampai sini ada yang tanya enggak? Baik, nah kita menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Yang pertama tadi apa tadi? Komponen penyusun tulang. Oke, terus habis itu jaringan penyusun tulang. Kemudian fungsi tulang, fungsi rangka atau fungsi tulang. Kemudian macam-macam bentuk tulang dan proses penulangan. Oke, baik. Waktu yang ini ya, Ibu juga mau sedikit sama kalian. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini tadi juga ya, apa yang belum kalian pahami? Apakah ada yang belum dipahami kira-kira yang sulit dari pembelajaran hari ini? Cukup ya. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui tentang tulang-tulang. Kemudian yang lain, bentuk-bentuk tulang, prosesnya, macam-macamnya. Baik ya. Jadi menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Oke ya. Nah, untuk mengakhiri tentu saja kita akan melakukan proses ya. Nah, linknya akan dikembalikan di WA group kembali. Ya. Waktunya sudah mulai ya, Nak ya. Ya.
Wakil Presiden. Oke. Ya, silakan.
post test, Ibu minta kalian ya untuk pertemuan berikutnya itu pelajari tentang otot ya, jaringan-jaringan otot, kemudian gangguan dalam sistem gerak ya untuk pelajaran berikutnya. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pos buat kita semua.